my present appointment as a head of an electrical department in a university in London. Profesor Arthur Allison adalah Kepala Departemen Teknik Listrik dan Elektronik di Universitas London. Selama beberapa tahun ia telah menjadi Presiden British Society for Psychological and Spiritual Studies. Dalam perjalanan studinya tentang agama, ia berkenalan dengan Islam. Ketika ia membandingkan Islam dengan agama dan kepercayaan yang telah ia pelajari selama ini, ia merasa cocok dengan sifat bawaannya dan memenuhi persyaratannya. Dia diundang ke konferensi internasional Islam pertama tentang keterbatasan medis dalam Quran yang diadakan di Kairo, pada bulan September tahun 1985 lalu yang di bawah naungan Sindikat Medis Mesir. Dalam konferensi itu ia mempresentasikan sebuah makalah tentang metode terapi psikologis dan spiritual dalam Al-Quran, di samping makalah lain tentang tidur dan mati dalam surah ke-39 ayat 42. Dia mempresentasikannya bersama Dr. Mohamed Yahya Sarafi. Fakta-fakta yang disajikan dalam acara itu menjadi pembuka mata baginya. Pada sesi penutup konferensi, dihadiri oleh Syed Al-Haq, Menteri Auqaf Mesir, Dr. Mohamed Ahmadi dan Dr. Mohamed Yahya Sarafi, Profesor Allison menyatakan bahwa Islam adalah agama kebenaran dan sifat bawaan sejak lahir atau fitrah yang dimiliki Allah. Kemudian, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam sebuah wawancara yang diberikan kepada Mingguan Arab, Al-Muslimun, ia menceritakan kisahnya masuk Islam. Dalam studi psikologi dan mata pelajaran terkait sebagai Presiden British Society for Psychological and Spiritual Studies, saya berkenalan dengan agama. Saya belajar agama Hindu, Buddha dan beberapa agama dan kepercayaan lainnya. Ketika saya belajar Islam, saya membandingkannya dengan agama lain. Selama konferensi tentang keterbatasan medis dalam Quran, saya dapat menyadari bahwa perbedaannya sangat besar. Kemudian, saya yakin bahwa Islam adalah agama yang paling pantas yang sesuai dengan sifat dan perilaku bawaan saya. Di dalam hati saya merasa bahwa ada Tuhan yang mengendalikan semesta. Dia adalah Sang Pencipta. Karena itu, ketika saya belajar Islam, saya menemukan bahwa itu tidak bertentangan dengan akal dan sains. Saya percaya itu adalah agama yang diwahyukan dari satu-satunya Tuhan. Ketika saya menyaksikan kebenaran, saya mengucapkan dua kesaksian. Saat saya mengucapkan syahadat, saya diliputi oleh perasaan aneh dan tak terlukiskan berbaur dengan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan, tutur Profesor Allison. Dia melanjutkan dengan mengatakan, bahwa dunia material sekarang berada pada tahap kritis, apa yang mereka katakan dan lihat, tidak menjelaskan fakta dengan tepat. Disinilah letak tanggung jawab umat Islam yang dapat memenuhi kemanusiaan yang bertanya-tanya dan bingung. Ilmuwan yang kini menyandang nama Profesor Abdullah Allison itu menambahkan bahwa ia bersama dengan Dr. Mohamed Yahya, telah mempresentasikan dalam konferensi tentang keterbatasan medis dalam Al-Quran, sebuah makalah yang berfokus pada makna dari ayat Al-Quran yang berbunyi, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka, dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Melalui ayat ini, mereka dapat membuktikan bahwa kematian dan tidur adalah fenomena yang sama di mana jiwa pergi dari tubuh. Dalam kasus tidur, jiwa kembali ke tubuh. Tetapi dalam kematian tidak. Recorded, any doctor would pronounce them dead. Sometimes subjects having experience of that kind have heard themselves pronounced by a doctor or by